Oke, teman-teman, selamat pagi semua. Bersyukur bisa kembali lagi hadir di ibadah Korem ya. Teman-teman yang ikut berdua bertiga di dalam satu akun yang sama, harap diperhatikan untuk ganti nama ya. Dan yang belum ganti nama, tolong diganti nama. Juga teman-teman boleh mute suara supaya tidak mengganggu ibadah selama berjalan ya. Teman-teman yang mau open cam, sangat berharap untuk teman-teman boleh ibadah dengan baik, juga boleh fokus untuk boleh beribadah, dan juga untuk boleh saling mengenal ya, kita tahu nih mukanya siapa nih dan lain sebagainya ya. Teman-teman, hari ini ibadah akan dipimpin oleh Angel. Shalom semuanya, happy Sunday. Gak kerasa ya teman-teman, hari ini udah hari Minggu. Bersyukur ya karena kita masih bisa beribadah sama Tuhan walaupun di masa pandemi ini. Tapi kalian gak boleh patah semangat buat beribadah sama Tuhan. Ayo teman-teman, kita memuji nama Tuhan walaupun cuma bisa di via Zoom. Maka mari kita naikkan pujian Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, oh, oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Teman-teman, tadi kita sudah menyanyikan pujian Allahku dahsyat. Nah, teman-teman, sekarang mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan hari ini untuk kami semua. Tuhan, tolong pimpin ibadah hari ini, agar ibadah hari ini bisa berjalan lancar, dan juga berkati teman-teman yang hari ini ikut ibadah, agar bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, dalam seminggu ini, aku yakin kita semua pasti melakukan dosa, baik disengaja atau tidak disengaja. Tapi Tuhan tetap baik kepada kita semua dan juga tidak melarang kita untuk kembali kepadanya. Teman-teman, mari kita untuk
Teman-teman, mari kita minta Tuhan Yesus untuk menyucikan hidup kita oleh kuasa darahnya. Mari kita semua menyanyikan pujian dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Darah Yesus. Dan teman-teman, kita berdoa, kita sama-sama datang ke Tuhan untuk memohon ampun setiap dosa, pelanggaran yang mungkin kita lakukan satu minggu ini. Nanti Komandan akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memimpin kami sepanjang minggu ini, tapi kami juga sadar di tengah-tengah menjalani kehidupan, kami manusia berdosa yang tidak luput dari dosa. Kami mungkin melakukan kesalahan Tuhan. Kami juga kadang-kala tidak sabar, kami kadang-kala bisa jadi membentak orang tua, marah-marah, mungkin juga dengan kata-kata yang kasar juga kami melayangkan kepada teman-teman kami, bahkan Tuhan ampuni kalau kami menjalani hidup dengan penuh emosi. Tuhan, kami juga memohon ampun kalau selama seminggu ini kami kurang memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan. Bahkan kami kadang-kala melupakan Tuhan dan tidak mengingat Tuhan di dalam menjalani hidup kami. Bahkan kadang-kala kami sibuk, bahkan kami sibuk belajar, sibuk dengan les dan tugas-tugas, kami lupa bahwa ada Tuhan, bahwa Tuhan yang penting dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami juga bersyukur kalau Tuhan begitu setia dan sampai hari ini masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah. Tuhan boleh mendengar setiap doa kami, berbelas kasihanlah Tuhan, dan ajar kami juga Tuhan untuk semakin hari, semakin komitmen untuk hidup serupa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita. Mungkin teman-teman yang belum hafal, nanti akan ada teman yang akan bantu ya untuk share.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman, karena sekarang dosa kita semua sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak, saat hati kita semua bersatu memuji nama Tuhan, maka semua belenggu bisa dipatahkan dan mukjizatnya akan dinyatakan kepada kita semua. Mari kita sekarang menaikkan pujian Glad is our God. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our Pemilik kehidupan hanya Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our Come on, make some noise! Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko Albert. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan dan berserah kepadanya. Dengan sepenuh hati, mari kita naikkan pujian Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko Albert. Dipersilakan untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami boleh bangun dari istirahat kami boleh menikmati hari ini bersama dengan Tuhan, dan ketika kami beribadah, biarlah kami boleh fokuskan hati dan pikiran kami. Kami tidak membuka hal-hal lain, kami boleh fokus, sekalipun kami off kamera, tapi Tuhan melihat segala perbuatan kami. Maka dari itu Tuhan, kami perlu untuk mengarahkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tema yang diberikan ke saya dari Ko Andrian adalah kesabaran. Jadi kayaknya 1-2 bulan ini kita belajar tentang karakter ya. Tema-tema karakter. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan sebuah kasus yang terjadi 1 bulan lalu. Teman-teman kalau bisa melihat berita ini, ya, ditulis tanggal 30 Agustus tahun 2020. Sorry, berarti 1 tahun lalu ya, waktu masa COVID di India. Ini di India. Ada seorang anak sebenarnya bernama Ashok Thakur. Waduh, namanya susah banget begitu. Jadi sederhana teman-teman, dia itu
disuruh tunggu sama mamanya karena dia sudah kelaparan, tapi kelaparannya itu bukan starvation ya, tapi hungry. Bahasa Inggris ada perbedaan ya antara hungry sama starvation. Tapi dalam bagian ini bukan starvation. Starvation itu bencana kelaparan, tetapi kalau hungry itu bener, cuma lapar aja gitu loh. Jadi mamanya sementara sedang memasak untuk asok takur ini, tetapi anak ini tidak sabar gitu. Nah, teman-teman, saya menduga kalau namanya makanan India mungkin racikan rempah-rempahnya banyak begitu. Jadi butuh proses yang sedikit lebih lama dari biasanya. Tapi karena anak ini tidak biasa atau tidak sabar, saya boleh katakan tidak sabar menunggu mamanya menyiapkan makanan, akhirnya yang terjadi apa? Dia ambil mesin penggiling, ya mesin penggiling itu loh. Kalau kamu tahu mesin penggiling daging, itu kan dari besi. Dipukulin ke kepala mamanya yang berusia 75 tahun. Kita udah bisa nebak lah. Ini mama bukan Superman gitu ya. Jadi pasti kalau namanya kepala diadu sama besi, mana lebih kuat teman-teman? Betul, ya spons lebih kuat ya. Enggak. Ya kalau besi lebih kuat. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit, kondisinya belum mati, tapi dokter tidak bisa tolong, akhirnya nyawanya hilang. Teman-teman, sebenarnya kalau kita dengar kayak gini tuh kayak konyol-konyol gitu ya. Masa sih cuma tunggu sebentar aja 5 menit lebih lama mungkin atau 10 menit lebih lama. Ya elah, tunggu berapa lama sih? Apakah mama nyiapkan makanan itu sampai harus tunggu 1 minggu? Kan enggak. Tapi akhirnya karena ketidaksabaran, maka terjadilah kriminalitas. Teman-teman, saya ajak kita untuk lihat sebuah kebenaran dari bagian ini, betapa pentingnya engkau dan saya menguasai diri. Kalau kita lost control, maka akibat buruk itu akan menghampiri kita. Akibat buruk ini macam-macam, teman-teman. Bisa jadi kita salah ambil keputusan karena sekedar emosi. Nah, teman-teman, saya ingat banget tuh waktu saya SMA. Ditanya, kan SMA itu kan penjurusan toh, IPA atau IPS. Nah, karena saya nggak gumulin sama Tuhan, ditanya, saya bingung sebenarnya, IPA atau IPS. Terus saya tanya dong, konyolnya saya tanya sama guru kimia, teman-teman. Nah, kira-kira guru kimia akan sarankan apa? Oh ya, masuk IPS gitu. Enggak kan ya? Dia kimia ya, masuklah IPA. Dan diberikan satu wejangan-wejangan begini. Kamu itu harus masuk IPA. IPA itu adalah kumpulan para cendekiawan. Orang-orang pandai semua masuk di IPA. Orang-orang yang tidak punya masa depan itu masuk di IPS gitu. Orang yang malas belajarnya, otaknya kurang terdidik, kurang bisa belajar hal-hal yang rumit gitu ya, dibilang begitu. Nah, teman-teman, akhirnya tanpa pikir panjang, oh iya benar juga ya, saya kumpulan orang pandai gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah saya mengambil keputusan untuk ikut di dalam ini, keputusan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya, teman-teman. Jadi akhirnya saya ambil keputusan untuk masuk kelas IPA. Dan saya baru menyadari betapa sulitnya IPA itu. Menyesal sekali. Keputusan saya ambil karena emosi. Nah, teman-teman, itu masih contoh sepele lah. Tapi ada banyak hal dalam hidup kita, karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita akan berakibat buruk. Nah, pertanyaannya sekarang yang kita coba pikirkan, kenapa sih kok kita seringkali nggak sabar? Coba kita pikir dulu. Coba kamu flashback, kamu pernah nggak sabar? Pasti pernah, pasti pernah. Kenapa kita nggak sabar? Karena paling nggak faktor yang pertama penyebabnya adalah karena ada kejadian yang tidak terjadi sesuai dengan mau kita. Baik itu dari segi kejadiannya atau bisa dari segi waktunya.
Harusnya misalnya kita mau disiapkan makanan dalam waktu 2 menit selesai. 2 menit kagak selesai. Jadinya 10 menit. Kita marah. Gitu ya. Artinya ada kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan ada kemauan kita yang tidak terlaksana. Teman-teman coba deh pikirkan segala kasus ketidaksabaran kita. Selalu mengacu kepada dua ini. Nah, teman-teman, saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dan melihat bagaimana sih sebenarnya anak Tuhan itu harus sabar. Mau nggak mau, saya ajak kita untuk lihat apa kata Alkitab tentang kesabaran. Tapi sebelumnya, yuk kita samakan dulu nih. Menurut teman-teman, apa sih artinya sabar dulu? Karena nanti kalau kita lain nih definisinya, wah kita akan lain menerapkannya. Jadi kita mulai dari definisi dulu. Apa sih definisi sabar? Nah teman-teman kalau buka di KBBI online, maka sebenarnya sabar itu dibagi menjadi 3 pengertian. Tahan menghadapi cobaan, dia tenang, dan dia tidak tergesa-gesa. Nah, kalau saya boleh mengacu kepada definisi ini, nah saya ajak kita untuk belajar kesabaran dalam 3 hal yang tidak jauh dari definisi ini. Maka yang pertama adalah kita coba sabar dalam menjaga emosi. Dalam jaga emosi kita. Nah, teman-teman coba kita lihat nih ya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang tahu cerita ini. Angkat tanganmu kalau tahu. Nggak usah open cam kan? Ada yang tahu cerita ini? Oke, Yitro, Yoel, tahu. Evelyn juga angkat tangan. Angkat tangannya Evelyn kelihatannya di sini. Karena kepalanya cuma segini Evelyn. Ya. Ada lagi? Teman-teman pakai fitur raise hand? Oh ada, Dustin juga ada. Oke, beberapa familiar. Coba saya lihat sih. Oke, tapi kebanyakan nggak tahu ya cerita ini ya. Iya, kebanyakan nggak tahu. Tuh, kok Andrian ada yang sudah cermat Alkitab, ya. Jadi teman-teman saya ceritakan secara sekilas. Jadi ceritanya bangsa Israel berada di padang gurun. Mereka sekali lagi di tempat yang sama. Jadi kejadian ini di bilangan 20 itu ada 2 kali. Di Masa dan Meriba, sama-sama kasusnya minta air. Yang satu kejadiannya itu ada di Keluaran pasal yang ke-6 pasal 17. Nah, yang satu kejadiannya di bilangan pasal 20. Nah, sama-sama mereka butuh air dan mereka mengintimidasi, mereka menekan Musa dan Harun. Mereka marah-marah lah intinya. Kenapa sih kamu bawa ke sini? Gak ada air kah? Gak ada tempat kuburan kah? Gitu loh, ngamuk-ngamuk pokoknya. Lalu mereka datang sama Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, kamu ngomong sama batu. Kamu ngomong sama batu, maka dari batu itu akan keluar air. Nah setelah itu sebenarnya ayat 10 saya nggak tampilkan, tapi ayat 10 Musa ngamuk-ngamuk. Musa marah-marah. Kamu ini orang yang keras hati, kamu orang yang durhaka. Kenapa sih kamu itu tidak bisa? Istilahnya apa? Tenang, sabar, begitu loh. Memangnya kalau boleh diterjemahkan lain ya, diterjemahkan bebas, memangnya saya bisa minum air. Kalau kamu haus, saya juga haus. Maka ayat 11 mengatakan apa? Sesudah itu, yaitu sesudah Musa marah-marah, Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Jadi teman-teman, ketika Musa berhadapan dengan masalah, dia selesaikan dengan kepala panas, dia dengan emosi, akhirnya dia lupa perintah firman Tuhan. Yang terjadi ya dia nggak boleh masuk tanah Kanaan, teman-teman. Nah,
Teman-teman nggak tahu deh, mungkin ya nggak memahami loh, maksudnya nggak boleh masuk tanah Kanaan ini gimana? Teman-teman bayangkan 40 tahun ada di padang gurun kan muter-muter tuh di padang gurun. Harapan Musa itu cuma satu, dia bisa masuk ke tanah impian. Artinya 40 tahun punya mimpi, akhirnya hancur berantakan karena dia tidak jaga emosi. Teman-teman katakanlah ya, di antara kita punya cita-cita menjadi seorang YouTuber, begitu. Wah, kita sudah bangun YouTube kita, subscribernya mulai dari 0 sampai 100, terus ke 1000, dari 1000 lompat sampai ke 10.000, sampai bahkan Tuhan percayakan gold play button sampai di 1 juta. Tapi teman-teman, gara-gara teman-teman emosi, akhirnya kita mengalami masalah di YouTube, channel kita dihapus. Misalnya. Apa yang teman-teman rasakan? Oh, teman-teman membangun dari 0 subscriber sampai 1 juta, itu butuh waktu 5 tahun. 5 tahun hanya gara-gara emosi, langsung hancur semua. Saya kira teman-teman akan nangis. Itulah yang dialami oleh Musa. Musa sebenarnya di dalam bagian ini kenapa dia emosi? Sebenarnya dia juga mengalami tekanan, bukan hanya dari Israel, tetapi baru saja kakak perempuannya atau cece-nya mati. Entah mati karena usia atau karena sakit. Nah, di dalam tekanan seperti itu, akhirnya Musa tidak bisa mengendalikan dirinya, lost control. Nah, seringkali kita juga gitu, teman-teman. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa hidupmu dan hidupku tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Hanya saja di masa kamu variannya hanya berkaitan dengan tugas sekolah. Ataupun kalau misalnya keluarga ada masalah, ya berkaitan dengan keluarga lah. Tidak kompleks. Tapi makin kamu beranjak dewasa, tekanan itu makin besar. Nah, pertanyaan di tengah tekanan yang besar, bagaimana kamu bisa mengendalikan diri? Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ayo kita harus jaga kesabaran. Kita belajar dari Musa. Kita belajar dari Musa supaya tidak melakukan keputusan yang bodoh. Yang kedua ya, tadi yang pertama dalam menjaga emosi, yang kedua apa? Dalam menanti pertolongan Tuhan. Teman-teman, seringkali kita itu ingin Tuhan bekerja menurut cara saya, bukan dengan caranya dia. Benar nggak? Ya, ayo siapa di antara kita yang berdoa pinginnya hari ini dijawab? Siapa yang pingin tunggu waktu Tuhan? Seringkali tunggu waktu Tuhan capek ya. Kapan waktu Tuhan tiba? Begitu. Tuhan tolong papa mama saya bertengkar terus. Mereka sampai mau cerai, Tuhan tolong. Besoknya bertengkarnya lebih hebat. Bulan depan bertengkarnya lebih hebat. Malah 3 bulan kemudian papa sama mama pisah rumah. Kita merasa bahwa Tuhan harusnya engkau menjawab doa saya, itu hari ini saya doa, detik ini saya doa, kalau perlu 1 jam lagi Tuhan langsung jawab. Akhirnya kita nggak sabar. Kita nggak sabar. Nah, ketika kita tidak sabar, seringkali kita memakai cara kita sendiri. Teman-teman kalau lihat, nah ini, ayo, ini gambar apa? Gambar orang cacar air, gitu ya. Ayo, ini tokoh Alkitab siapa? Oh, ini Yesus menyembuhkan. Kok Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bukan ya. Ini adalah gambar Ayub, teman-teman. Teman-teman pernah tahu cerita Ayub ya? Itu dalam waktu 1 hari, dia kehilangan 10 anak. Semua harta bendanya yang berupa ternak, zaman itu harta itu bukan berupa uang ya teman-teman ya, tetapi berupa ternak yang banyak, semuanya dirampok. Jadi harta milik sudah hilang, keluarga Tuhan ambil, Tuhan izinkan, dan yang ketiga
kesehatan dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya gatal, saking gatalnya ambil beling. Beling itu apa? Kaca untuk garuk. Digaruk-garuk, ditoreh-toreh, akhirnya berdarah. Bau lagi. Di tengah kondisi seperti itu, bisakah Ayub meminta pertolongan dari yang lain? Bisa. Bisa sekali. Teman-teman kalau membaca kitab Ayub dengan seksama, sebenarnya Ayub itu pun juga akhirnya hampir dia mau mengkhianati Tuhan. Imannya goncang loh teman-teman. Tapi di saat seperti itu dia memilih, sekalipun ya imannya naik dan turun, saya nggak bilang imannya terus positif terus enggak. Karena kamu nanti akan baca, kamu akan menemukan, dia juga mempertanyakan, kenapa sih aku kayak begini gitu loh. Itu misteri Tuhan. Tetapi dikatakan Alkitab bahwa Ayub tidak berdosa. Tidak seperti ketiga temannya. Temannya itu berdosa karena mengajarkan hal yang keliru. Teman-teman, Ayub tetap sabar sampai menunggu pemulihan Tuhan. Alkitab tidak ngomong berapa lama. Tapi coba kamu bayangkan kalau dia mengalami hal ini selama 1 tahun. Waduh, menderita banget. Menderita banget. Ayo teman-teman, siapa yang Tuhan izinkan kamu mengalami COVID? Ada? Coba angkat tangan. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Oke, tidak ada ya. Nggak ada yang kena COVID, puji Tuhan. Kalau andaikan kamu coba berimajinasi kamu kena COVID. Kamu isoman 2 minggu. 2 minggu ya. Tapi enak sekarang. Kamu nggak takut karena kamu punya teman namanya handphone. Begitu kamu harus isoman, ya kamu tinggal main tiap hari kan. Enak, papa mama nggak bisa ikut campur. Papa mama masuk ke ruanganku, ayo aku COVID loh Pak, Ma, makanan taruh di luar, kita bisa full main game. Tapi bayangkan kamu tidak ada apa-apa, tidak punya HP, tidak ada komputer, tidak ada TV. Itulah yang dialami Ayub kan. Hiburan dia ya cuma berbicara dengan keluarga. Di saat seperti itu, kamu tunggu 2 minggu, itu kayak kamu tunggu 1 tahun. Sabar nggak menanti pertolongan Tuhan? Ini contoh pertama ya. Contoh yang kedua sekarang. Ayo gambar apa ini? Tokoh siapa? Ini adalah tokoh Yunus yang dibuang ke parit ya. Yusuf. Teman-teman kalau tahu kisah ini ya, ini kisah yang sebenarnya ya penuh dengan kesulitan. Yusuf pada waktu itu teman-teman berusia berapa? 17 tahun. Nah, 17 tahun itu kelas berapa? SMA 2, SMA 3. Dijual sama saudara-saudaranya dengan harga seorang budak. Sakit hati nggak kamu? Kamu nih punya saudara ya, terus jual kamu ke, ya contoh, langsung contoh aja contoh. Misalnya teman-teman ya, saudara kamu jual kamu, atau kalau kamu anak tunggal ya, berarti orang tua kamu jual kamu ke Korea Utara. Transaksi sama Kim Jong Un itu loh. Dan kamu dijual untuk jadi budak. Nah, Kim Jong Un, kamu mungkin suka lihat Korea ya, jadi kamu bisa bahasa Korea dikit-dikit ya. Tapi Inggris dia nggak bisa, Indonesia apalagi. Nah yang terjadi apa? Kamu di sana tidak kenal bahasa, tidak punya saudara, dan juga kamu tidak paham budayanya. Korea Utara loh, bukan Korea Selatan. Kamu nonton drakornya, drakor Korea Selatan, bukan drakor Korea Utara. Karena kalau drakor korut, kamu akan lihat cuma perang. Nah, yang terjadi di situasi kayak gitu, kamu gimana?
Apa kamu marah dengan orang tuamu atau saudaramu yang menjual kamu, atau kamu justru juga marah sama Tuhan? Nggak mau tunggu Tuhan. Tapi menarik teman-temannya, saya nggak ada waktu untuk detail, tetapi Yusuf sungguh-sungguh tetap percaya pada Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia tetap bersama dengan Tuhan dan bahkan dia menunggu waktu Tuhan itu tiba. Nah, jadi kesabaran yang kedua teman-teman adalah berbicara soal apa? Soal kita menanti pertolongan Tuhan. Jadi kita sudah dapat dua ya. Kita belajar sama-sama sabar dalam menjaga emosi, sabar di dalam menanti pertolongan Tuhan, dan yang ketiga nih, juga tidak kalah pentingnya adalah sabar dalam mengambil keputusan. Nah, seringkali pada waktu kita itu berada dalam masalah, kita itu tidak bisa berpikir jernih, teman-teman. Sehingga mengambil keputusan yang sangat tidak sangat tidak hati-hati, gegabah sekali. Contohnya siapa? Saya teringat dengan Saul, Raja Saul. Teman-teman, dia itu kan seorang raja yang boleh bakar korban bakaran, itu siapa? Cuma nabi, yaitu Samuel. Nah, pada waktu Saul perang dengan Filistin, kalah. Nah, di hari yang ketujuh, dia nunggu Samuel kagak datang-datang. Dan Samuel berjanji di hari ketujuh aku pasti datang. Akhirnya teman-teman karena tidak sabar, ya nih. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, bukan Gilgal Pik ya, tetapi Gilgalnya Israel. Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran. Korban keselamatan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran, baru saja ia habis. Perhatikan, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, Samuel datang. Kita tahu ayat selanjutnya itu mengatakan, marahlah Samuel. Dan sejak saat itu, kehidupan Saul tidak makin membaik. Dia mengambil keputusan yang salah. Sebenarnya teman-teman, bukan Tuhan tidak sayang sama Saul. Tapi Tuhan berulang kali kasih kesempatan sampai hadirnya kompetitor. Siapa dia? Daud. Teman-teman, kehadiran Daud ini Tuhan boleh munculkan di dalam kehidupan Saul. Pertama, menolong reputasi Saul. Karena Saul tidak bisa mengalahkan Goliat. Benar nggak? Tidak ada loh satupun yang bisa mengalahkan Goliat. Goliat itu tingginya kurang lebih dikatakan 3 meter, teman-teman. Kamu tahu Yao Ming? Wah, Yao Ming itu baru 2 meteran loh. Goliat itu 3 meter. Jadi kalau Goliat main basket NBA, dia itu nggak perlu lompat, dia cuma begini aja. Ya, jadi kayak main di time zone tuh, pegang bolanya begini terus langsung skornya nambah terus. 3 meter tingginya. Gimana seorang anak unyu-unyu bisa lawan 3 meter? Menang. Tuhan hadirkan Daud di tengah kehidupan Saul punya satu maksud. Sadar diri gitu loh kurang lebih. Tapi yang terjadi apa? Malah Saulnya dendam. Saul sekali lagi mengambil keputusan yang keliru. Alhasil yang terjadi kehidupannya makin turun. Nah, saya ingin mengajak kita teman-teman pada pagi hari ini. Kita sudah belajar sama-sama. Kita betapa perlunya kita menjaga kesabaran dalam jaga emosi, dalam menanti pertolongan Tuhan, dan juga di dalam mengambil keputusan. Mari kita sama-sama belajar. Dan sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Teman-teman, ingatkah kita dengan peristiwa Paskah? Sebelum Yesus disalib, itu adalah kumpulan kejahatan manusia ditujukan kepada Yesus. Dia diludahi, dia direndahkan, dia dibuli, dia dilecehkan, dia dipermalukan, disiksa, dipukul. Teman-teman, kamu pernah nggak sih? Kamu dihina teman paling parah diapain? Ini di sini diem-diem semua, ini semua pada ngikutin apa enggak ya? Pernah nggak sih dilecehin teman-teman atau dipermalukan? Nggak pernah ya?
karena semuanya online ya. Teman-teman, Tuhan kita itu dipermalukan dengan cara diludahi. Ada yang pernah diludahi? Ludahnya nempel di muka. Apa rasanya? Marah. Itu yang Yesus alami. Itu yang Yesus alami. Kepalanya ditutup, dipukul dari belakang. Ayo tebak siapa yang pukul. Katanya Tuhan. Tuhan kan kalau mata ditutup harusnya bisa maha tahu kan? Benar nggak? Itu yang terjadi. Tuhan disetarakan dengan penjahat. Tetapi apa yang terjadi sama Tuhan? Sama Yesus. Apakah Yesus gini? Gila. Ini bikin emosi banget sih. Gue jadi super saiyan. Wah, teriak begitu. Langsung super saiyan level 100 gitu ya. Rambutnya rainbow, bukan warna kuning. Dia langsung marah dan segala meteor turun ke Israel waktu itu. Enggak lah. Tapi justru di atas kayu salib itu Tuhan berkata apa? Ampuni mereka. Bapa, ampuni mereka. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang lost control ketika tekanan itu datang. Tapi dia bisa menjaga emosinya, dia justru menanti Bapa itu membangkitkan dia. Tuhan menunjukkan kuasanya bukan lewat pada waktu dia hidup, tapi justru lewat kebangkitannya. Lebih fenomenal. Dan Tuhan Yesus di tengah kondisi seperti itu, dia mengambil keputusan yang penting, yaitu dengan cara dia setia sampai mati. Teman-teman, demikian halnya juga setiap kita. Mari kita belajar untuk sabar di dalam 3 hal. Dalam jaga emosi, dalam menanti pertolongan Tuhan, dan di dalam mengambil keputusan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau kami diingatkan pada saat ini bagaimana seharusnya kami menjaga diri kami. Bagaimana seharusnya kami boleh sabar di dalam menjaga emosi, di dalam mengambil keputusan, dan juga bahkan di dalam menanti pertolongan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami sebagai anak-anak remaja punya kesabaran seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus boleh berproses dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke Angelina. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Kalian bisa kasih persembahan kalian lewat scan barcode yang ada. Kalian juga bisa transfer lewat rekening gereja yang ada di layar kalian nanti. Teman-teman, di saat kita percaya Roh Tuhan ada di dalam kita, dan Roh-Nya bekerja memulihkan segalanya. Di saat kita menyembah, hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Mari kita naikkan pujian oleh kuasa hadirat-Mu.
Teman-teman, tadi kita sudah menaikkan pujian oleh kuasa hadirat-Mu. Dan mari kita sekarang berdoa untuk persembahan dan juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kuasa-Mu selalu bekerja di dalam kami semua. Tuhan, tolong berkati persembahan yang akan kami berikan agar bisa berguna untuk pelayanan-Mu di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, amin. Teman-teman Shalom, selamat pagi. Bersyukur sekali semua hari ini boleh hadir. Teman-teman bisa sambil open kamera, jangan dulu pada kabur ya. Sampai akhir kita boleh mengikuti ibadah dengan baik ya. Thank you buat semua yang sudah pelayanan dan juga buat teman-teman pengurus, juga Ko Albert dan juga buat Angel ya yang hari ini pertama kali WL. Terima kasih ya sudah mau membantu dalam pelayanan, juga Darren Ben. Ada beberapa pengumuman yang Ko Andrian mau sampaikan, teman-teman harap boleh memperhatikan. Ya, Ko Andrian share slide dulu. Teman-teman, yang pertama, kita masih di dalam seri tentang buah roh. Di minggu depan, Ko Andrian akan menyampaikan firman Tuhan tentang kemurahan. Nanti kita akan sama-sama belajar ya, tentang kemurahan. Dan selanjutnya, teman-teman yang sudah mendaftarkan untuk dapat anggur perjamuan, jangan lupa minggu depan, tanggal 3 Oktober, mengikuti perjamuan kudus. Teman-teman boleh mempersiapkan hati, pikiran, supaya teman-teman boleh sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus di minggu yang depan dengan baik ya teman-teman. Bagi yang teman-teman sudah baptis dewasa dan juga CD, harap memperhatikan jadwal ini ya. Dan yang terakhir teman-teman yang sudah mendaftar kelas katekisasi, harap jangan bolong-bolong ya. Teman-teman boleh mengikuti setiap sesi di tiap minggunya. Nanti pasti ada pengumuman dalam grup, tapi Ko Andrian reminder, kelas katekisasi setiap minggu itu jam 1 siang ya. Teman-teman boleh mengikuti dengan baik. Dan yang terakhir sebelum tutup, pengumuman yang Ko Andrian mau sampaikan, kita akan masuk di bulan yang baru ya, bulan Oktober. Nanti teman-teman yang sudah pelayanan, pasti ada grup-grup pelayanan, nanti memperhatikan ya, jadwal yang baru, kira-kira teman-teman akan bertugas di tanggal berapa. Ya, itu aja dari Ko Andrian. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini, sama-sama kita akan menaikkan pujian doksologi, nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Albert Kurniawan ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Oke, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur untuk pagi ini Tuhan sudah berkati dari awal hingga akhirnya berjalannya ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau yang terus senantiasa memberkati kami, baik di dalam segala studi kami dan juga pergumulan kami. Dan kiranya berkat daripada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.